Cerita horor, misteri warung di tengah hutan. Prolog. Pada malam yang dingin dan berkabut, tiga sahabat Dika, Tika, dan Andi baru saja menyelesaikan pendakian gunung yang melelahkan. Waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam saat mereka menyusuri jalan setapak yang sunyi di tengah hutan. Tak ada sinyal, tak ada penerangan, hanya suara langkah kaki mereka dan gemerisik dedaunan yang ditiup angin. Ketika perjalanan semakin mencekam, mereka melihat sebuah bangunan kecil di kejauhan. Sebuah warung tua berdiri sendiri di tepi jalan. Papan namanya sudah lapuk, lampu kuning di depannya berkedip-kedip, dan suasananya terasa ganjil. Karena lapar dan kelelahan, mereka memutuskan untuk singgah, meskipun hati kecil mereka merasa ragu. Awal kejadian, warung itu tampak seperti warung biasa, tetapi dengan suasana yang berbeda. Di dalamnya, seorang pria tua menyambut mereka dengan senyum tipis yang terasa tidak tulus. Ruangan itu sempit, dipenuhi rak-rak tua berdebu, dan bau aneh seperti kayu lapuk bercampur aroma bunga layu memenuhi udara. Di salah satu sudut warung, terdapat cermin besar yang retak. Retakannya menyerupai pola sarang laba-laba. Di meja kasir, terdapat kalender usang yang menunjukkan bulan Desember tahun 1984. Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman, tetapi mereka terlalu lapar dan lelah untuk pergi. Ketika pria tua itu bertanya apa yang ingin mereka pesan, suaranya terdengar serak dan dingin, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh pasir. Mereka memesan nasi goreng dan teh hangat. Pria itu hanya mengangguk dan menghilang ke balik dapur. Penemuan aneh. Sambil menunggu, Tika memperhatikan dinding warung yang dipenuhi foto-foto hitam putih. Salah satu foto menampilkan pria tua yang melayani mereka, berdiri di depan warung itu bersama beberapa pelanggan. Namun, wajah para pelanggan di foto tampak buram dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tika merasa merinding. Andi, yang duduk di meja dekat cermin besar, merasa ada yang aneh. Ketika ia melirik ke cermin, ia melihat bayangan dirinya tersenyum lebar, meski ia sendiri tidak tersenyum. Ia segera memanggil Dika dan Tika. Namun saat mereka melihat ke cermin, bayangan itu menghilang, menyisakan retakan yang tampak semakin dalam. Ketegangan semakin terasa ketika makanan dihidangkan. Nasi goreng mereka berwarna abu-abu dengan bau menyengat, seperti makanan basi. Daging yang disajikan tampak aneh, dengan tekstur licin dan warna tidak biasa. Mereka mencoba menolak, tetapi pria tua itu hanya menatap mereka dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Kejadian mengerikan. Dika memutuskan untuk memeriksa dapur karena merasa ada yang tidak beres. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengerikan, tumpukan tulang yang menyerupai tulang manusia. Di atas meja dapur, terdapat panci besar berisi cairan hitam pekat dengan bau busuk menyengat. Sebelum Dika sempat kabur, pintu dapur menutup sendiri dengan keras, membuatnya terperangkap. Di ruang depan, Tika dan Andi mulai mendengar suara aneh dari arah dinding. Suara itu seperti bisikan yang semakin lama semakin keras. Dinding kayu di dekat mereka tampak bergerak, seperti ada sesuatu di baliknya. Tiba-tiba, tangan pucat dengan kuku panjang muncul dari sela-sela papan dinding, mencoba meraih Tika. Andi yang panik mengambil kursi dan menghantam cermin besar di sudut ruangan. Ketika cermin itu pecah, suara jeritan memekakkan telinga memenuhi warung. Lampu berkedip-kedip, dan sosok besar dengan mata merah menyala muncul di tengah ruangan. Wajah pria tua itu berubah menjadi makhluk menyeramkan dengan kulit mengelupas dan darah menetes. Puncak ketegangan, pintu dapur tiba-tiba terbuka, dan Dika keluar dengan wajah pucat pasi. Ia berteriak agar mereka segera lari. Ketiganya berlari keluar dari warung dengan napas terengah-engah, tetapi suara langkah kaki berat terus mengikuti mereka dari belakang. Di tengah kegelapan, mereka mendengar tawa seram menggema di seluruh hutan. Mereka tersesat beberapa kali di dalam hutan yang gelap dan berkabut. Cahaya kecil yang mereka ikuti justru membawa mereka kembali ke depan warung yang sama, meskipun mereka yakin sudah berjalan jauh. Pria tua itu kini berdiri di depan pintu dengan ekspresi menyeramkan, memanggil mereka untuk masuk kembali. Andi, yang membawa korek api, berinisiatif untuk membakar semak kering di sekitar mereka sebagai isyarat meminta pertolongan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara helikopter dari kejauhan, menandakan tim penyelamat sedang mencari mereka. Namun, sosok besar dengan mata merah kembali muncul dari warung, berlari menuju mereka dengan kecepatan mengerikan. Pelarian. Dalam keadaan putus asa, Dika mengeluarkan pisau lipat dari tasnya dan mencoba melawan sosok tersebut.
Namun, setiap luka yang ia torehkan pada makhluk itu hanya membuatnya semakin besar dan menyeramkan. Andi dan Tika menarik Dika untuk terus berlari ke arah suara helikopter. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan saat sinar lampu helikopter menerangi mereka. Begitu mereka sampai di jalan utama, suara langkah kaki berat dan tawa seram itu berhenti. Saat mereka menoleh ke belakang, warung itu tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah kegelapan hutan yang sunyi, seolah tidak pernah ada apa-apa di sana. Epilog. Beberapa hari kemudian, Dika menemukan artikel lama di internet tentang warung tersebut. Ternyata, warung itu pernah terbakar habis pada tahun 1984 dalam insiden tragis. Pemiliknya dan beberapa pelanggan tewas terjebak di dalamnya. Banyak yang percaya bahwa arwah mereka masih gentayangan, mencari korban baru untuk menemani mereka di dunia lain. Namun, kejadian aneh terus menghantui mereka. Di cermin kamar Dika, ia beberapa kali melihat bayangan pria tua itu tersenyum kepadanya. Tika mendengar bisikan aneh saat malam tiba, sementara Andi sering menemukan jejak kaki berlumpur di depan pintu rumahnya. Pesan moral, jangan pernah meremehkan tempat asing yang tampak ganjil. Tidak semua yang terlihat nyata benar-benar ada, dan tidak semua yang ada terlihat nyata.